Halo Sobat Trader, kembali lagi. Podcast kali ini sangat spesial karena kita akan bahas tentang berita yang lagi seliwuran, yang lagi hangat, yang lagi banyak akhir-akhir ini. Kita akan bahas tentang geopolitik, perang, dan yang pastinya cuan juga. Kali ini sudah hadir pakar analis Pak Vicky. Terima kasih Pak Vicky sudah hadir. Terima kasih untuk undangan yang sudah diberikan ya. Kalau untuk para sahabat trader dimanapun Anda berada ya, kita senang sekali kita ketemu lagi pada hari ini ya. Kita akan membahas materi-materi yang lebih seru ini kayaknya. Ya, kita akan bahas tentang geopolitik, fundamental, sama isu perang dagang nih Pak, yang lagi hangat. Ya. Saya juga udah ikutin Pak Vicky udah dari lama. Pak Vicky ini kan seorang trader personal juga, dan sekarang juga jadi seorang analis. Berarti kan secara jurnal dan secara jangka panjang, berarti sudah mengalami yang namanya apa yang kita sebut tadi nih Pak. Bagaimana nih Pak Vicky melihat faktor-faktor tersebut buat trading nih Pak? Oke, baik. Memang ketika kita terjun di bidang ini ya, ketika saya pertama kali juga masuk di bidang ini, latar belakang kalau basic study saya seorang sarjana ekonomi ya pertama kali, saya berpikir ini cocok sekali. Tapi ada persoalan mendasar juga ketika kuliah dulu, kita tidak dicikoki oleh situasi seperti ini ya. Akhirnya harus berkembang dengan sendirinya, belajar banyak membaca, kemudian mempelajari juga situasi-situasi yang sedang berlangsung. Selain itu, faktor-faktor teknikal juga harus kita pelajari ya. Karena untuk melihat arah pergerakan membutuhkan juga faktor-faktor teknikal ya, selain faktor fundamental tadi. Karena faktor fundamental tidak selamanya itu berlangsung dalam periode ini. Setiap saat ya, hanya periode-periode tertentu aja. Berarti dari latar belakang Pak Vicky sebagai apa ya? Sarjana ekonomi berarti Pak ya? Ya. Itu sangat berpengaruh juga dengan trading ini juga berarti? Ya, karena hubungannya di mana? Ketika kita mendapat mata kuliah yang menyebut supply demand. Supply and demand Pak Ya. Lagi-lagi supply and demand Pak. Faktor ya. Iya. Balik lagi ke dasar itu ya. Karena faktor utama yang menggerakkan pergerakan kan hanya dua itu. Supply and demand, kebutuhan dan penawaran. Iya, penawaran dan permintaan Pak, sorry. Banyak penawaran, harga akan turun kan? Iya. Tingginya permintaan, harga akan naik. Tapi pernah nggak orang menganggap sebetulnya itu bahasa yang sama? Apa bedanya? Banyak penawaran, ya turun. Iya. Banyak apa permintaan, dengan tinggi permintaan, atau dengan bahasa Indonesia banyak permintaan, apa bedanya? iya, Dua-dua banyak. Tapi sebagai ya bukan ya ahli ekonomi lah Pak ya, bukan ahli sih, sebagai praktisi ekonomi lah. Artinya kan supply and demand-nya kan sangat berpengaruh juga pasti. Ya, pasti. Apalagi di trading juga berarti. Ya, pasti. Itu pasti karena faktor tadi yang mempengaruhi pergerakan harga. Itu penawaran dan permintaan, supply and demand. Jadi Pak, kalau misalnya kita masukkan ke topik yang kita nih, antara supply and demand dan fundamental, mana yang lebih kuat? Atau sebenarnya keduanya ini saling berhubungan sebenarnya? Benar. Karena bagaimana faktor permintaan akan meningkat kalau tidak ada peristiwa-peristiwa yang ikut menggerakkannya. Ya. Nah, ketika fundamental ini sangat berpengaruh terhadap faktor pergerakan, ini kali itu nggak ada artinya. Artinya kalau saya simpulkan, ini kita balik ke market Pak ya. Ya. Artinya kan market ini digerakkan oleh fundamental dan bergerak sesuai dengan teknikal berarti. Tidak seperti itu juga. Tidak seperti juga Pak. Perlawanan kadang-kadang. Meski pada akhirnya akan mengikuti harga itu akan mengikuti apa maunya teknikal. Ya. Artinya fundamental itu seringkali hanya bersifat sementara. Fundamental itu sifatnya sementara. Ada juga faktor fundamental ya berupa berita-berita yang dirilis secara berkala ya. Contoh kebijakan bank sentral. Ya. Nah itu memiliki efek yang lumayan panjang juga. Iya. Ya kan efeknya bisa mencapai seminggu. Tapi kalau untuk data-data yang sifatnya sementara terkadang hanya memberi efek sekian jam. Ini dampak fundamental sebenarnya
kualifikasi berarti Pak ya. Sorry. Ulang. Berarti fundamental ini dampaknya tidak bisa dihitungkan secara dia mau jangka panjang atau jangka pendek, tergantung dari impact fundamentalnya sendiri berarti Pak ya. Ya, tergantung dari bobotnya. Tergantung dari bobotnya sendiri Ya, Pak ya. bobot berita itu sendiri atau bobot peristiwanya. Bobot peristiwa. Apakah ini akan mempengaruhi faktor penawaran permintaan kepada seluruh zona wilayah atau bahkan seluruh dunia? Maka efeknya pasti akan panjang. Oke. Karena kan ini kan cocok dan sesuai dengan tema yang akan kita bahas nih Pak, Ya. fundamental, geopolitik, dan lain-lainnya. Nah, apalagi kan sekarang banyak trader yang terutama nih pemula nih Pak. Mungkin saya juga pernah sebagai pemula itu ada fundamental kayak ini saya fokus ke teknikal dibanding dengan fundamental intinya. Nah, dari kacamata seorang analis sendiri, apakah itu sebuah kekeliruan Pak? Dan seberapa besar sih Pak Vicky sebenarnya melihat dampak geopolitik ini ke balance tradingnya kita? Saya sekarang seringkali kalau diskusi sama trader pemula suka miris ya, mendengar keluhan mereka ya, bahwa banyak yang tidak memperhatikan faktor fundamental. Faktor fundamental ini kan adalah salah satu alat analisis ya. Selain analisis teknikal, ada analisis fundamental juga Pak ya. Ya. Di awal ketika saya diperkenalkan bidang ini, saya pun dicekoki oleh dua analisa ini. Fundamental dan teknikal Pak ya. Sementara banyak trader pendatang yang datang belakangan ya, di luar angkatan saya, itu suka mengabaikan faktor fundamental ini. Faktor fundamental sering diabaikan. Karena mereka hanya terpaku pada teknikal. Nah, persoalan baru muncul. Apakah teknikal itu memang benar-benar bisa menjawab kebutuhan? Kalau saya katakan tidak semua teknikal bisa menjawab kebutuhan pada saat pergerakan terjadi. Itu juga karena difaktorkan oleh fundamental tadi berarti Pak. Benar. Selain itu, ada ini bukan dapur saya dong ya. Ini saya katakan ya. Ini spesial nih berarti buat sobat-sobat trader yang lagi menyimak. Ini berarti kan dapur ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi sekelas Pak Vicky yang sudah terjun jauh nih. Ini ilmu yang bermanfaat nih Pak. Ayo Pak, kita simak Pak. Di awal saya belajar teknikal ya. Saya baru di bidang ini baru tahun 2002 ya. Saya bilang baru kenapa masih ada lebih senior dari saya. Ini aja Bapak ini senior saya nih Pak. Panutan saya nih Pak sebenarnya. Jadi ketika saya belajar mempelajari teknikal sebagai contoh, saya berbicara kalau dalam ilmu statistik itu namanya nilai rata-rata. Iya. Nah, moving average ini paling top. Boleh dibilang banyak sekali kalangan trader itu menggunakannya sebagai acuan untuk melihat pergerakan harga karena dia membagi dalam dua zona. Zona penawaran, zona permintaan. Artinya zona buy, zona sell. Kalau kita menggunakan sinyal, kalau dia dari bawah melintas ke atas itu berarti isyarat buy. Begitu juga ketika kalau kita menggunakan pola candle. Candle dari atas melintas turun ke bawah berarti itu sell. Itu sell. Nah, tetapi tidak. Kita lihat dulu periode berapa yang kita pakai. Betul. Artinya kan berarti sesuai dengan karakteristik trader itu masing-masing berarti Pak ya. Sebentar kita akan singgung karakter. Ya. Wah, menarik nih. Bahan sama Pak Vicky ini menarik, selalu menarik pasti. Ini teknikal dulu kita. Oke. Nah, seberapa paham dia dalam menggunakan periode yang dimaksud? Karena ukuran satu periode itu mewakili satu hari. Oke, baik. Berarti ukuran satu periode mewakili dari satu hari. Ya. Ini saya kasih dulu teknikal sederhana yang saya gunakan ya. Coba menggunakan moving average 20, moving average 2 periode 20. Kemudian metodenya eksponensial. Berarti kalau misalnya di teknikal exponential moving average berarti Pak ya? Nah, EMA ya. Iya. Nah, pakai periode 20 dan gunakan di time frame 15. Ini bagi pemula. Iya. Dan kemudian bisa dilihat di situ bahwa kalau dari bawah, candle dari bawah, rata-rata kita candlestick kita memang orang Asia ya. Kalau di Eropa sana yang dipakai bar chart. Iya, bar chart. Itu paling banyak. Tapi kalau kita orang Asia karena kebetulan candlestick yang menemukan orang Jepang. Jadi kita sangat familiar menggunakan candlestick. Padahal masih ada lagi bentuk chart lainnya, ada banyak sebenarnya lain chart. Tapi kan kalau untuk digunakan pada chart aktif, yang paling familiar dan
gampang untuk digunakan adalah candlestick. Candlestick. Kalau lain chart itu biasanya untuk chart pasif, yang tidak aktif bergerak. Jadi hanya pada periode tertentu ditentukan sekian berhentinya. Ya. Nah, tapi kalau candlestick itu digunakan sejak tahun 64 kalau nggak salah ingat ya. Candlestick, iya, tahun 64. Sekitar tahun segitu, itu pertama kali yang menemukan dari Jepang. Ya. Ya kenapa mereka bisa menemukan pola-pola seperti itu? Karena sebetulnya awalnya bursa komoditi dari sana. Iya. Ini menemukan atau yang bikin hangat di pasar Asia nih, Pak? Boleh dibilang mereka yang menemukan. Mereka yang menemukan. Saya lupa nama pribadi tersebut ya. Tapi kalau kita mau searching, kita akan ketemu siapa penemunya yang mengembangkan candlestick. Kalau saya pribadi sih, Pak, sebagai trader harian kan, saya kan trader harian, scalper, sebagai ya mewakili mungkin teman-teman yang lagi trading di sini juga. Kenapa lebih nyaman di candlestick? Mungkin kan buat melihat open close high sama ini kan lebih kelihatan kalau di candlestick nih. Beda halnya, ya mungkin kan ini kan dari sudut pandang saya nih. Ya. Mungkin kalau kita lihat pakai line, terus juga pakai pakai bentuk tampilan yang lainnya, mungkin agak sedikit bingung mungkin karena kan familiar nih gitu. Ya, itu sebetulnya faktornya apa? Bukan karena familiar, karena pertama kali diperkenalkan adalah candlestick. Betul. Karena pada saat pertama kali itu saya taunya candlestick. Era saya, kita diperkenalkan semua. Iya. Pada saat dulu, ya, tahun 2002 itu, kami di training itu, diwajibkan untuk belajar semua. Di era sekarang, mana yang gampang. Oke. Itu tidak salah sebetulnya. Kenapa? Karena memang, apalagi siapa yang bertransaksi di emas, ya, yang tahu ya. Punya prinsip bahwa price action adalah metode transaksi yang pas. Price action itu transaksi dilakukan setelah penutupan candle. Jadi pada saat open, itulah entry-nya. Nah, persoalannya muncul time frame berapa ya? Ujung-ujungnya nanti psikologis, Pak. Iya, gitu. Nah, oleh karenanya saya ingin tadi teknikal sederhana udah saya bilang ya. Mana di dapur nih. Tadi dapurnya Pak Vicky nih udah di-share sama teman-teman sobat trader semua. Sekarang apa nih, Pak? Kalau dari pengalaman tadi sempat menyinggung karakter ya. Ya, karakter. Oke. Pengalaman saya yang saya lewati ketika mempelajari karakter orang Indonesia umumnya, ya, itu karakternya ternyata ada 3. Ada 3, Pak. Ada 3, Pak. Yang saya tahu 2 malah, ini 3. Nah, 3. Kenapa? Karakter pertama itu karakter pedagang. Oke, karakter pedagang. Nah, karakter pedagang, ya kita lihat pada para pedagang umumnya yang ada di pasar. Ya, untung sedikit mereka jual. Ya. Kenapa? Kalau enggak barangnya busuk. Betul. Artinya dia bermain safety. Ya. Asal dapat untung banyak atau enggak, yang penting sering berarti, Pak. Ya. Mau sering, mau sekali-sekali, itu balik lagi ke trading plan jatuhnya. Bukan karakter. Iya. Tapi trading plan ini lain lagi dong kita. Banyak dong nanti ilmu yang dapurnya Pak Vicky nanti banyak yang kebuka. Ya, jadi ya itu kan karakter trading orang Indonesia ya, pedagang dia bermain pendek artinya. Kalau kategori ke istilah internasional scalping, oke, silakan. Oke. Karena memang targetnya pendek-pendek. Meskipun metode scalping itu ini banyak orang suka keliru dalam mencerna itu ya. Karena metode scalping dia harus melihat ketika market satu ini masuk. Kalau market lagi bergerak dalam range panjang, scalping itu akan jadi scalper itu akan jadi seorang penonton atau enggak korban. Ya kalau enggak ya. Jadi ini ya karakter trading yang pernah dibahas ada 7 ya. Sitting duck, bebek duduk katanya itu mangsa itu. Lalu muncul lagi running board, babi hutan gitu. Dan lain-lainnya itu juga aman gitu. Makanya harus berani ya, benar. Trading itu butuh keberanian. Kalau nggak berani ya nggak akan ada posisi. Dan itu juga sudah pernah Pak Vicky bahas juga kan di grup komunitasnya Pak Vicky juga. Iya, itu sudah dibahas ya. Nah, mungkin bisa dicari-cari rekamannya ya. Di grup komunitasnya Pak Vicky sendiri, Pak ya. Di Master Trading Indonesia. Ya, di Master Trading 168. Master Trading 168. Jadi buat yang dapat dapurnya Pak Vicky atau yang lain-lain juga bisa masuk juga ke komunitas atau lingkupnya Pak Vicky juga sendiri. Kemudian karakter yang kedua nih. Karakter kedua itu karakter investor.
Karakter investor dia memiliki terminnya. Ya, Dalam pengambilan keputusannya, dia ambil harga, tetapi dalam termin tertentu dia akan memasang posisi taking profit ataupun stop loss-nya. Artinya jangka menengah, bukan Jangka panjang. menengah. Bahasa lain adalah swinger. Swinger Pak ya? Oke, Ya, oke. bahasa lain karakter ini adalah swinger. Swinger atau nggak swing trade berarti Pak ya? Oke, benar. Nah, kemudian teknikal yang digunakan pun berbeda. Dia tidak akan menggunakan teknikal yang dipakai oleh para scalper. Karena untuk bermain menengah atau swing ini dia menggunakan time frame pun yang berbeda ya, bukan di 15 menit, tapi dia akan gunakan 30 menit ataupun 1 jam. 30 atau 1. Nah, kemudian karakter yang terakhir adalah seorang gambler. Konteksnya gambler ini bukan negatif ya. Gambler ini karena dia punya keberanian menaikkan volume transaksi. Menaikkan volume transaksi, Iya. artinya kelipatannya Pak ya? Iya. Oke. Kalau seorang scalper dia bermain di 1 lot contoh, seorang swinger dia bermain juga 1 lot, maka dia akan mengambil momentumnya pada saat teknikal yang sama memberikan indikasi yang jelas arahnya, maka dia akan berani minimal. Artinya dia berperhitungan lebih dong berarti seorang. Pasti. Kenapa? Karena money management dia bukan lagi 1% yang dipakai. Berarti lebih ini lagi bisa menggunakan sampai 50%. 50% volume yang digunakan dari modalnya dia. Dari modalnya. Nah, itulah seorang gambler yang benar-benar gambler yang positif. Bukan masuk gua tahan harga sampai kapanpun, gua tunggu profit. Itu bukan gambler. Boleh nggak kalau saya bilang itu seorang penyumbang? Tapi kan balik lagi, di balik peluang yang besar, risikonya juga besar juga. Ya, balik lagi ke money management. Money management juga. Ya syukurnya saya juga mengikuti dari grupnya Bapak sendiri kan, money management, psikologis yang lainnya semuanya diajarkan di situ. Jadi sebenarnya yang dikatakan sama Pak Vicky itu bukan suatu ajakan, tapi edukasi buat rekan-rekan atau sobat trader semua. Ya, karena siapapun kalau tidak memiliki pola trading yang jelas, tidak mampu menjalankan fungsi manajemen pengelolaan yang benar, ya pasti hancur. Betul. Pasti hancur. Dan ini yang terjadi di trader pemula. Iya. Menarik sekali nih Pak. Padahal ini baru awal, udah banyak. Padahal konsep pembahasan kita ini, membahas trading dengan semua strategi dan itu 1 hari kurang. Pak. Berarti nanti kayaknya bakal ada podcast selanjutnya nih berarti Pak ya. Jadi lanjutan. Jadi buat sobat trader semua stay tune, nanti mungkin kedepannya akan banyak lagi podcast saya sama Pak Vicky. Kita pembahasan mungkin konsep-konsep yang lainnya dan tema-tema yang lainnya. Kalau kita bahas dengan konsepnya sekarang soal fundamental, geopolitik dan lainnya Pak. Nih, sebelum kita bedah satu persatu nih Pak. Ini bagaimana nih sebuah perang yang meledak atau sebuah kebijakan tarif yang lagi hangat sekarang nih Pak. Itu dia bisa menggerakkan harga, contohnya emas atau XAUSD. Nah, bagaimana sudut pandang Pak Vicky sebagai analis sendiri nih? Yang pertama yang harus kita lihat, negara itu dia berada di zona mana. Karena ketika konflik itu terjadi, maka faktor utama yang akan berpengaruh pada logistik, Supply-nya Pak ya? Kalau supply terhambat, maka permintaan akan terhambat juga. Iya, terganggu juga. Balik lagi ke supply and demand. Ya, benar. Nah, kemudian, apakah negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang kuat? Itu harus dilihat lagi. Karena nanti akan berpengaruh terhadap nilai tukar mata uangnya. Gitu kan mata uang, berarti semuanya itu kan jadi rantai yang berhubungan berarti. Benar. Belum lagi mitra-mitra kerjasama ekonomi dia. Itu pasti akan mengalami gangguan. Itu pasti. Nah, sebagai contoh yang hangat-hangat ya, dan bahkan sampai sekarang pun masih hangat ya, kayak Ukraina dengan Rusia itu sampai sekarang kenapa perangnya nggak sulit untuk dihentikan? Karena masing-masing banyak kepentingan mengalah, tidak mau mengalah, karena yang menghajar faktor-faktor utama pasti. Gitu. Nah, itu contoh. Nah, kalau mengenai tadi disinggung mengenai China ya. Nah, jangan kita lupa China adalah penghasil emas terbesar. Penghasil emas besar
Penghasil atau Penghasil. pemegang nih Pak? Penghasil. Penghasil ya? Kalau bicara dia aset, Iya. nomor 2 setelah Amerika. Setelah Amerika Pak. Kalau kita mau searching akan ketemu itu. Iya. Bahwa nomor 1 penghasil dia, Indonesia masih dalam masuk 10 besar. Jadi tenang, Indonesia adalah negara kita, negara yang kaya. Di luar negeri saya kalau dapat tanda sana, saya bangga sebagai orang Indonesia. Saya juga bangga Pak sebagai orang Indonesia. Iya. Jadi kita sangat mencintai negara ini. Benar, karena di mata internasional, kita ini negara yang kaya. Meski saya menyayangkan juga, kenapa kita hanya jadi konsumen? Kenapa kita tidak jadi produsen? Ya ayo yang muda-muda ya, mampu berpikir jauh ke depan, itu akan membuat bangsa kita lebih maju. Tapi paling tidak harga diri bangsa kita di internasional itu sangat dihargai. Tapi Ya, kalau misalnya saya out of topic nih Pak, saya menarik nih dari omongan Bapak tadi. Apakah trading ini bisa memajukan suatu negara yang digerakkan mungkin oleh generasi zaman sekarang, yang generasi emas nanti ke depannya? Menurut Bapak sendiri nih? Sebetulnya banyak sekali keuntungan yang bisa kita peroleh ketika industri ini secara legal semakin diperkuat dengan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan pelaku transaksi terutama ya. Zaman dulu orang ketika berdatangan di satu tempat untuk berinvestasi, yang dia bawa apa? Uang 1 koper. Uang fisiknya berarti Pak? Benar. Zaman sekarang transfer aja lewat industri keuangan. Iya. Udah banyak sekarang media-media yang bisa buka akun, jalur lintas keuangan, yang penting tidak melanggar hukum. Sesuai dengan regulasi, ya, sesuai dengan regulasi yang ada, maka nyaman sekali. Oleh karena itu, ke depannya dengan sistem yang lebih terbuka seperti saat ini, ketika Indonesia membuka diri untuk transfer lintas secara internasional, saya rasa pastinya industri ini akan semakin berkembang dan menjadi ladang penghasilan yang baru bagi masyarakat umum. Berbeda dengan mungkin kondisi sekarang masih sedikit yang sekian persen lah, mungkin belum sampai 10% itu penelitian tahun 2010 ya. Kalau sekarang kita 2015 tahun kemudian, kalau menurut saya ini sekitar 25% sampai 30% orang Indonesia udah tahu industri. Iya. Saya juga merasakan banget tuh Pak. Iya. Semakin besar. Saya ketika dulu suka perang data dengan kawan-kawan, ternyata di Asia Tenggara aja Indonesia itu cuma mewakili tidak lebih dari 2% transaksi keuangan di zona Asia Tenggara. Masih kalah sama Singapura yang menguasai 8% Asia. Kemudian Malaysia 5%, lalu Thailand, dan Indonesia nomor 4. Padahal secara ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dari mereka. Dari sektor? Berbagai sektor. Berbagai sektor, Pak? Iya. Itu tahun 2010. 2010. Harusnya kan 2025 lebih melonjak lagi, Pak. Seharusnya Indonesia udah melambung. Udah melambung karena sudah terjebak. Tidak terjebak lagi dengan kebijakan sentralisasi ekonomi kan. Tidak. Udah berdiri. Apalagi dengan sekarang yang Indonesia semakin, menurut saya nih Pak ya, Indonesia semakin lebih bisa menunjukkan kansnya di internasional menurut saya. Apalagi kan udah sering presidennya kita juga, terus juga petinggi-petinggi negara juga yang berbicara speak di panggung internasional lah. Ya. Jadi menurut saya kan untuk kemajuan Indonesia sendiri udah sangat bagus sekali sekarang. Bahkan sebagai negara nomor 4 terbesar di dunia. Di dunia Pak? Iya. Kalau dulu nomor 5 ketika masih ada Uni Soviet. Uni Soviet? Tapi ketika Uni Soviet bubar, kita jadi nomor 4. Nah bisa, saya melihat suatu perbedaan begini Pak. Dulu kalau orang asing mau buka akun untuk transaksi di industri keuangan ini, sulitnya minta ampun. Di trading ya Pak khususnya? Ya, benar. Ya. Nah, saya dulu merasakan Pak, ketika saya mengurus itu, tidak dapat izin, kenapa dokumen-dokumennya tidak boleh. Tetapi sekarang, ya, orang asing mau buka akun untuk bertransaksi di industri ini, mereka hanya butuh kitas, paspor. Kalau dulu sulitnya minta ampun, sampai harus numpang-numpang nama. Itu praktek yang sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Benar, itu melanggar aturan, tetapi beberapa pihak melakukan hal itu sehingga yang saya tahu oknum lah Pak ya, oknum lah ya. Dapat peringatan, kenapa? Karena ketahuan. Nah, di sini kita lihat bagaimana perlindungan undang-undang
semakin ketat. Semakin bagus di luar Regulasi yang semakin bagus akan membuat orang semakin aman. Iya. Jaminannya kan di situ. Ya saya ingat dulu ketika mahasiswa, waktu seminar kalau masalah Prof. saya tampil waktu itu, jadi Tingkot Hukum Indonesia lah beliau ya. Terus di Erlangga kalau nggak salah. Oke. Nah, dia bertanya begini ke kami kala itu masih mahasiswa. Mana yang lebih dulu mau diperbaiki? Hukum atau ekonomi? Saya angkat tangan. Ketika saya jawab, hukum Pak. Dia kaget. Kamu mahasiswa mana? Saya bilang saya ekonomi. Loh, kenapa kamu nggak mau wakil ekonomi? Saya bilang orang akan aman dalam berkegiatan ekonomi kalau hukumnya nyaman. Berarti ekonomi dulu baru hukum apa hukum dulu baru ekonomi berarti Pak? Benar. Sekarang siapa yang berani melakukan kegiatan ekonomi kalau hukum itu nggak jelas? Dalam arti kepentingan ekonomi tidak dihidup. Oke. Nah makanya semakin baik regulasi dari badan-badan yang mengeluarkan kebijakan itu, maka industrinya akan semakin bagus dan semakin nyaman untuk orang bisa bertransaksi dengan baik. Oke. Nah oleh karena itu semakin berkembangnya pengetahuan, arus informasi yang apalagi zaman sekarang, di mana sejauh jempol untuk jangkauan kita dapat pengetahuan ya, terutama berita-berita. Kalau zaman dulu kan kita harus cari warnet. Zaman saya cari warnet loh kita dulu. Karena kantor kan cuma tutup sampai berapa tuh? Paling sampai jam 7 ya Pak. Mungkin kan di eranya Bapak dulu kan cara transaksinya udah beda kayak sekarang. Kalau dia komoditi pertanian, itu cuma sampai jam 2 harga. Otomatis jam 3 udah pulang. Kemudian ada pialang yang hanya transaksi indeks. Otomatis cuma sampai jam 3:15. Karena indeks Hang Seng kala itu cuma sampai sisi 2. Kalau sekarang kan sisi 3 ada. Artinya kan majunya teknologi juga makin mempermudah juga berarti Pak. Mempermudah. Makanya kondisi sekarang anak kecil aja main smartphone. Ayo. Jadi jangkauan informasi yang bisa kita terima hanya sejauh jempol. Sekali pencet informasi sudah dapat. Informasi apapun yang terjadi dalam waktu sekian menit kita udah tahu. Contoh 2022 ketika Rusia mengirim rudal pertama ke Donbas. Apa yang terjadi? Jam 10 pagi kejadian. Apa yang terjadi dengan pergerakan harga emas? Langsung lompat ke 2070 tertinggi. Itu tahun itu kayaknya 2020-an 2022 apa ya? Saya ingat banget karena posisi saya sedang kasih briefing. Masih lagi briefing pagi. Lalu dikasih tahu, saya bilang ya informasinya kan dari malam. Jadi malam ancaman, pagi realisasi. Artinya waktu itu terjadi gap harga atau market mengikuti dengan apa yang berjalan pada saat open? Ya, pada saat itu fluktuasi pergerakannya benar-benar cepat berlangsung ya. Sehingga banyak orang yang order harga boleh dibilang ditolak. Karena cepat sekali Pak ya. Jadi sebetulnya dalam kondisi seperti itu si pelaku transaksi jangan marah. Banyak orang kan dia marah. Kalau harganya benar dia pasti marah. Kalau harganya salah dia pasti bersyukur. Adil. Ya balik lagi kepentingan masing-masing. Kalau misalnya dia ordernya ya mungkin kan pada saat itu harga contohnya XAUSD kan pasti sih. Kemungkinan besar kan dia akan melonjak. Itu semua. Jadi bukan hanya komoditi XAU, bukan cuma hanya komoditi emas, minyak pun bergerak. Minyak pun juga bergerak juga. Minyak US oil atau minyak apa nih, Pak? Minyak. CLS-CID kalau itu kan West Texas Intermediate ya. Itu Amerika. Kalau Brent crude itu ngeluarinnya produknya LCO ya. Nah, itu sama, semua bergerak, Pak. Semua juga melonjak semua berarti, Pak. Ya, kalau bahasa kita hetik. Nah, kalau dalam keadaan pergerakan cepat seperti itu, kalau nggak dapat harga harusnya bersyukur. Nggak dapat harga harusnya kita bersyukur. Lah, sekarang contoh, kita sell, tiba-tiba harga naiknya melambung tinggi. Sell kita di bawah. Apa enggak? Udah banyak ketinggalan berarti, Pak. Dalam sekian detik loh. Dalam sekian detik gitu, Pak. Jadi kalau nggak dikasih harga harusnya bersyukur. Tapi kalau misalnya kita buy, kita juga bersyukur juga berarti, Pak ya? Buy. Itu langsung dikasih. Nah, kecepatan dalam ini biasanya suka menghambat arus permintaan tadi. Arus permintaan. Dalam arti kecepatan koneksi. Oke. Ke situ. Karena kenapa bisa ada open gap? Sebetulnya open gap itu nggak ada. Kenapa tuh, Pak? Bisa terjadi open gap? Karena jaringannya terlalu cepat kan. Sementara jaringan kita, halo Indonesia, 4G rasa biji. Ini jaringan juga berpengaruh, Pak.
Artinya Bapak berada di daerah perbukitan dengan jaringan yang terputus-putus, nyaman nggak bertransaksi? nggak nyaman lah Pak pasti. Nyaman. Jadi lonjakan harga itu kadang-kadang sering kedili berarti. Benar. Nah, dalam arti kita pun harus mengikuti arus informasi untuk kemajuan ini jaringan ya yang lebih baik lagi. Semoga kita jaringan yang lebih baik lagi, maka transaksi akan lebih nyaman. Ya, sepertinya yang info yang saya dapatkan, infrastruktur di Indonesia ini kan udah mulai merata. Semoga nanti kan, ya apalagi kan dengan Indonesia yang sudah mulai infrastrukturnya merata, apalagi teknologi informasi, terus juga jaringan internet, dan semuanya itu bisa merata buat ke semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dan semuanya Indonesia juga merasakan dampak yang baik lagi. Sampai desa-desa sekarang kan. Iya. Ya karena terbukti pada waktu COVID, apa kabar dengan anak-anak SD? Iya. Zoom loh. Anak-anak SD dipaksa loh untuk ikutin arus informasi loh. Coba. Terus juga beban bagi orang tua juga pasti. Orang tua yang kurang mampu ya, memaksa harus membeli smartphone dengan harga terjangkau untuk bisa Zoom. Ya rata-rata mungkin kalau yang baru di atas 1 juta masih ketemu ya. Kalau second ya di bawah 1 juta ya. Tapi harus informasi yang menuntut itu. Kalau enggak mereka nggak sekolah. Mereka nggak akan dapat pendidikan. Nah itu contoh ya, jaringan yang lebih baik lagi, jangkauan untuk arus informasi kita bisa cepat. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dengan fundamental. Jangan bicara, saya nggak tahu ada perang di sana. Itu karena malas. Ya. Karena fundamental kita nggak tahu kapan dia akan ininya, Pak. Ya, kecuali kalender ekonominya terjadwal. Ya, itu kan fundamental, itu kan data ekonomi. Ya. Apalagi kalau geopolitik, ya seperti geopolitik yang kita harus benar-benar banyak sebelum peristiwa ya. Sebelum peristiwa terjadi, biasa komentar-komentar udah ada. Iya. Nah, kita harus siap-siap dengan kondisi. Oke. Berarti kan salah satu nilai plusnya juga Pak Vicky dan timnya juga untuk informasi yang on time seperti itu kan selalu diupdate ke grupnya Bapak juga di Master Trading tadi, Pak ya. Oke. Sudah sangat bagus sekali dan sangat menarik sekali pembicaraannya. Ini topik masih sangat panjang. Ini udah berapa lama nih? Udah berapa lama podcastnya? Setengah jam. Masih sangat panjang sebenarnya nih Pak, menarik. Kayaknya kita harus podcast yang lebih sering lagi nih Pak. Tapi kita harus band topik. Kita omongkan tadi fundamental, geopolitik dan lain-lainnya. Ini saat perang, ini sebenarnya pertanyaan saya ini obrolan Bapak ini. Saat perang pertama kali meletus nih Pak, XAUSD kan melonjak tajam nih. Mungkin kan yang kita tahu kan XAUSD kan ini sebagai status safe haven. Tapi belakangan ini hari Jumat tanggal 31 ya. 31 Oktober, belakangan ini sepertinya emas ini lebih takut pada the Fed daripada geopolitik seperti ini. Nah, menurut Pak Vicky sendiri nih, apakah status safe haven emas ini dari konflik geopolitik ini udah mulai memudar, Pak? Sebetulnya tidak ya. Ya balik lagi, bahwa fundamental itu dia hanya mampu menciptakan sentimen sebetulnya. Iya. Jadi kalau pergerakan di luar dari arah trennya, itu jatuhnya namanya sentimen. Iya. Disinilah banyak para trader terjebak dengan situasi ini. Sentimen sell, rame-rame lah. Sentimen turun, rame-rame lah orang nge-sell. Iya. Ketika sentimen berakhir, apa yang terjadi? Nyangkut. Harga berbalik. Iya, berbalik kan. Berbalik akhirnya nyangkut. FOMO lah. Iya. Barusan itu terjadi. Iya. Ketika harga turun sampai ke 3886 hari ini, itu harga hari ini Pak ya? Bukan. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya? Berarti sekitar ini tanggal 31. Ketika rally bearish itu terjadi, Pak. Iya. Banyak orang itu nge-sell di 3900. Lalu saya kirim chart outlook pasar lah Pak ya. Outlooknya technical neckline ditabrak 2. Iya. Double bottom 2 ditabrak. Iya. Saya bilang nggak mungkin yang ketiga dicari. Lalu saya kirim bahwa ini akan bounce balik sampai ke antara 3940, 3960. Malam itu dia berbalik ke berapa? 3969. Iya. Kalau misalnya kita bicara soal sifat candle, artinya itu triple bottom Pak ya? Ini bukan sifat candle, tetapi murni balik ke technical Elliott Wave. Elliott Wave ya? Iya. Bukan candle, Elliott Wave yang terjadi. Coba lihat di H4. Iya. Di time frame H4, pertama double top, dia turun. Double bottom pertama ditembus,
Double bottom kedua pun ditembus, Ya. neckline pun ditembus sampai 2. Saya bilang ini nggak mungkin yang ketiga. Nah, artinya efek bahwa The Fed menurunkan suku bunga sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Efeknya. Dan ketika hari Rabu dia turunin suku bunga benar 25 basis poin. Ya. Apa yang terjadi? Memang turun. Terus subuhnya apa kabar? Balik lagi. Balik lagi. Nah, artinya sudah direspon sebelumnya. Sudah direspon sebelumnya. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa ada beberapa kondisi fundamental tertentu. Ya. Kebanyakan kalau sudah direspon, jangan ikuti ketika dirilis. Artinya respon itu sebelum atau sebelum berarti, Pak, ya? Jadi pengertian bahwa sebelum data dirilis, direspon oleh para pelaku ekonomi. Itu jaraknya. Kalau sudah terlalu jauh, jangan lanjutkan. Artinya kita jangan masuk pasar, Pak. Kalau misalnya range-nya sudah cukup, berarti kita pada saat data itu mending kita wait and see istilahnya, Pak. Kita lihat kan dari hari Senin apa yang terjadi. Turun dari 4378 kalau nggak salah ya. Karena soal harga di perusahaan nggak sama nih ya. Beda-beda. Jadi 4378 di company saya. Itu koreksi turun sampai ke 3886. Ya, 8687 something. Kalau sekarang kontrak untuk di trading rules berbicara bukan poin lagi tetapi bahasa tik. Angka terakhir. Angka terakhir dihitung juga, Pak. Nah, jadi kurang lebih hampir 4.000 koreksinya. Apakah masih ada harga ke bawah? Kalau saya bilang itu udah kecil kemungkinan. Cuma 10% kemungkinan terjadi. 90% pasti bonds. Berarti kemungkinan khususnya di XAUSD ini menurut sudut pandang dari Pak Vicky sendiri akan bonds ya koreksi pasti akan ada lah. Ya, rata-rata. Tapi secara keseluruhan masih akan terus lanjut bonds berarti, Pak, ya? Ya, jadi takut lagi nih. Coba kawan-kawan ini untuk bagi mereka yang bermain menengah atau long term ya. Perhatikan dalam satu kali tarikan tren panjang akan ada pembalikan 25%, 50% dan 100%. Nah, saat ini berbalik baru 25%. Coba hitung. 25% dari 4.000. Dari 4.000 ya? 40.000 tik turun. 40.000 tik turun. Baru balik berapa? Sekitar 25% lebih, kurang lebih ya, 25% kurang lebih. Nah, dari situ itu akan ada fluktuasi dulu sebelum dia akan ke 50. Sideways, Pak, ya kalau bahasa ini ya. Kalau untuk tren panjang ya, itu namanya sideways. Tapi kalau bagi pemain pendek, sideways yang dia lihat lebih parah lagi. Ini saran saya untuk teman-teman ya yang baru pemula belajar, jangan pakai time frame M1 dah. Kenapa tuh, Pak? Itu hanya orang expert yang boleh pakai. Dan mentalnya siap, Pak. Iya, karena dia pergerakannya sangat sulit terbaca, apalagi kita menggunakan pola-pola tren jangka panjang kita paksakan main di jangka pendek. Contoh lihat ini, wave itu dilihat minimal apa? Jangan coba-coba di bawah itu. Pasti kawan-kawan tersesat. Bukan dia yang salah, tetapi harganya yang bergerak, yang fluktuasinya itu artinya tidak tepat dengan karakternya dia, berarti, Pak. Itu untuk menengah dan jangka panjang. Kalau scalper emang ya bukan berarti tidak cocok ya, tinggal eksperimen aja berarti, Pak, ya. Kataku. Contoh begini, contoh scalper ketika dia transaksi untuk melihat tren menengah dan jangka panjang dia lihat di H4. Eksekusinya di berapa? M15. M15. Kalau dia mau eksekusi di M5, maka dia lihat tren H1. Artinya kesinambungan berarti, Pak, ya. Jangka panjang buat melihat tren utama, eksekusi. Dia harus melihat itu di mana di situ ada yang namanya pola breakout dan pola swing. Pola breakout kalau dia melewati batasan level tertentu. Tapi kalau dia gagal, dia balik lagi, itu namanya swing. Nah, dari situ baru dia eksekusi di mana? Time frame pendek. Time frame lebih kecil. Nah, ini yang jarang sekali dipahami oleh mereka yang mau belajar scalp. Oke. Itu keliru kalau botok cuma 5 menit, tunggu dulu. Tren panjangnya berapa yang pakai? Nah, saya menemukan itu, Pak. Ya, kalau mau gunakan di tren panjang H4, eksekusi di 15 menit. Makanya saya sangat familiar dengan time frame 15 menit. Saya juga seorang scalper sebetulnya. Tapi kalau diajak main menengah, mari. Diajak main panjang, ayo. Berarti untuk tips-tips ini bisa didapatkan di kelas
Atau di komunitasnya Bapak juga ya berarti? Ya, di komunitas kami. Berarti Ya, semuanya karena itu keberadaan kami Master Trader Indonesian Community adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Gratis. beneran gratis. Kalau ada yang minta bayar ngomong ke saya. Kalau misalnya ada yang minta bayar ngomong ke Pak Vicky langsung. Tidak ada berarti. iuran. Tidak ada iuran juga. Jadi bebas. Jadi bebas. Karena tujuan kami memberikan edukasi. Dan kami tidak menerima transaksi dana untuk kami transaksikan, tidak, tetapi kami menyalurkannya ke mitra. Jadi sudah ada beberapa pialang yang tidak bisa saya sebutkan sekarang ya. Nanti join dulu, baru kita kasih tahu bahwa kita bermitra dengan pialang resmi. Berarti kan di sini kan Pak Vicky dan tim itu kan tugasnya kan memberikan edukasi berarti. Benar Ya. sekali. Oke. Kita back on topiknya Pak. Soal geopolitik, perang dan lain-lainnya nih. Kalau tadi kita beralih tentang perang fisik, perang yang ada pelurunya, yang ada roket dan rudalnya. Sekarang kita beralih ke perang yang tidak ada peluru, tapi soal kebijakan yang lagi sangat hangat, yang membuat market berfluktuasi sangat banyak juga. Perang dagang antara Amerika dan Cina. Sebenarnya saya juga udah trading, mungkin nggak selama Bapak lah. Tapi kan perang ini kan sudah berlangsung lama. Kadang memanas, kadang juga mereda. Nah, sebagai seorang trader nih Pak, apa sih Pak yang Pak Vicky lihat yang harus kita pantau dari fundamental perang dagang ini Pak? Oke. Yang harus fundamental itu, kita balik lagi ke kalender ekonomi ya. Kalender ekonomi Pak ya? Itu pasti akan berpengaruh kepada produksi, kemudian perilaku konsumen. Itu biasa data yang disebut dengan data CPI. Data CPI. Apakah indeks harga konsumen akan berpengaruh? Ya, pasti ya. Setiap kali angka disebutkan, contoh, saya ikutin ketika perang dagang pertama 2019. Ya. Pada saat Donald Trump mulai menaikkan 25%, 35%, 50%, 60%, itu Cina angkat tangan menyerah. Kenapa? Karena produksi barangnya yang banyak, itu nggak laku. Kenapa nggak laku? Kemahalan. Ya kita lihat, barang impor, kalau dia berani tinggi Pak ya untuk biaya ini, otomatis harganya tinggi. Padahal, biaya produksinya murah. Ya saya ambil contoh Pak. Ya. Ini smartphone. Ya. Kalau dalam yang udah bagus ya, katakanlah di bawah 2 juta ya. Di bawah 2 juta. Yang rata-rata lah, sekitar 2 juta ya. Itu tahu nggak biaya produksinya ini sebetulnya? Biaya produksi misalkan di 1 juta misal. Berapa? Di bawah 100.000. Di bawah 100.000, oke. Serius? Biaya produksi tapi Pak ya? Iya. Kenapa sampai di kita dijual tinggi? Karena ada apa di sana? Biaya distribusi. Distribusi dan lain-lainnya Pak ya? Iya, biaya overhead. Kenapa bisa sampai segitu? Pasarannya. Karena masuk di Indonesia bayar biaya impor. Biaya impornya yang dikenakan berapa persen? Tinggal dilihat besarannya. Harga pokok jual akan dihitung dari semua biaya overhead tadi. Nah, bisa bayangkan nggak kalau tiba-tiba harga jual dari negara asal, contoh, ini dijual kalau dalam bentuk rupiah, kita rupiahkan ya. Contoh, dijual di sana 1 juta lah. Ya. Dihitung biaya impor. Kalau biaya impornya dikenakan 25%, berarti modalnya udah jadi berapa? 1.250.000. Iya. Kemudian ada biaya-biaya lainnya, maka jadilah dia minimal 1 juta. Nah, bisa bayangkan kalau yang terjadi barusan kebijakan bahwa tarif impor Cina itu menjadi 100%. Harga jual akan jadi berapa? 2.500.000. Kalau misalnya 100% itu, kalau misalnya kita ukurnya Pak, contoh kayak tadi tuh, biaya produksinya itu 100.000 nih. Terus kebijakan menentukan biaya jualnya itu 100%. Itu juga mempengaruhi sama harga suatu barang tadi berarti? Ya benar, pasti. Itu otomatis. Karena kan tadi dibilang, dari harga produksi sekitar di bawah 100.000, kemudian datang ke pedagang, maka dia akan jatuh biaya harga pokok jual 1 juta. Maka biaya impor yang dikenakan 100% berarti harga pokok jual di negara yang mengenakan biaya tarif itu jadi 2 juta. Itu pokok jualnya.
belum biaya-biaya lainnya. Biaya Maka yang paling lainnya. tidak 2.500.000. Iya, iya, iya. Itu yang Artinya harganya makin tinggi, makin besar juga berarti Pak Iya. ya? Jadi secara otomatis orang dari negara sana akan beli ke tempat lain. Oke. Kalau saya datang di Indonesia, saya cuma beli 1.500.000, kenapa saya harus beli di Amerika 2.500.000? Berarti itulah salah satu dampak dari perang dagang ini berarti Pak ya? Otomatis akan berpengaruh terhadap permintaan. Bukan supply ya, kalau supply dia siap. Ya, supply-nya produksi Siap. udah ada Iya, berarti. produksi udah ada. Tapi karena permintaannya turun, Iya, orang kan memilih, kemahalan banget. Mendingan gua tunda dah. Atau Iya. dia akan memilih produk yang lain. produk yang lain atau ke negara yang lain yang tidak terdampak sama perang dagang ini berarti Iya Pak ya? benar. Atau biaya impor yang dikenakan lebih rendah. Ya kayak Indonesia kan katanya Pak ya. Saya dengar Indonesia bangga sekali karena Amerika mau menegosiasi. Ya semoga berhasil. Tim ekonomi Indonesia yang Luar biasa, yang lebih bagus lah ini. Ya, otomatis barang-barang Indonesia dijual di sana itu pasti akan laku. Tapi barang Cina akan sulit. Kenapa tuh Pak? Ya karena kenapa? Kalaupun barang Cina yang data bawa Indonesia pelaku bisnis Indonesia ekspor ke sana, biaya kita lebih rendah. Otomatis harga jual Juga lebih tinggi juga pasti. lebih rendah dari harga Harga, China langsung. iya. Nah itu pasti akan terjadi sistem perputaran seperti itu. Artinya rotasi soal perang dagang ini juga semakin banyak dan luas juga berarti Pak Ya ya? karena sebetulnya Amerika berencana kenapa dia mengenakan tarif-tarif seperti ini untuk mengurangi Iya. hegemoninya China di mana-mana karena China kan udah melebar kemana-mana. Oke. Bagaimana dia membatasi? Maka dia kenakan sistem seperti itu. Otomatis China hanya akan bekerja sama dengan negara-negara yang tidak terlalu membebani biaya tarif kerja yang tinggi. Tapi dengan Amerika dia mau belur pasti. Karena memang sudah ditentukan dari tadi Pak ya? Benar. Regulasinya memang untuk menghambat, kalau dibilang seperti itu, pengaruh China secara ekonomi. Karena dia kan nomor 2 di dunia. Terkat. Belet. Later. Oke Pak, menarik pembahasan yang tadi. Nah, soal apa ya, perang dagang antara Asia ini kan sering disangkut pautkan dengan konflik yang sering disebut dengan upaya dedolarisasi oleh Cina. Apakah sebenarnya ini menurut Pak Vicky ancaman yang nyata bagi dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia? Dan kalau misal ini beneran ancaman ya, apakah ini otomatis menjadi bahan bakar utama buat emas jangka panjangnya juga Pak? Oke, kita balik dulu ke sejarah ya. Ya. Ketika perjanjian Bretton Woods tahun 1944 itu masih masa Perang Dunia II, Ya. di mana hasil keputusannya adalah US dollar menggantikan emas sebagai nilai tukar utama. Ya. Jadi sejak tahun 1918 ya boleh dibilang Ya. emas itu menjadi nilai tukar utama. Nah, tetapi karena ketersediaan emas di kala itu sehingga terjadi kurangnya pasokan ya. Apalagi di masa itu ketika industri Jerman berkembang, dia membangun industri militernya, kekurangan emas, maka negara-negara lainnya yang diekspansi sama dia kan, diserbu ya. Nah, situasi ini oleh beberapa negara berpikir bahwa ini tidak mungkin emas dijadikan nilai tukar utama. Nah, oleh karena itu hasil keputusan perjanjian Bretton Woods tahun 44 itu merumuskan bahwa US dollar menjadi nilai tukar. Oke. Berarti beralih Mengganti emas ya. Nah, meskipun perjanjian Bretton Woods nanti dilaksanakan sejak setelah Perang Dunia II atau tepatnya di tahun 46, itu pun berakhir di tahun 70. berakhir atau transisi nih Pak? Berakhir. Berakhir ya. Berakhir. Kenapa? Karena tahun 1968 ketika Presiden Amerika Richard Nixon, ya, ketika dia melihat bahwa US dollar tidak diuntungkan. Kenapa? Karena fixed rate. Nilai tukar tetap. Iya, pada saat itu Pak ya? Iya. Nanti tahun 76 ketika Jamaica Agreement, maka nilai tukar diserahkan ke mekanisme pasar. Iya. Nah, pengecualian khusus buat Indonesia. Berarti Indonesia ini negara Nah,
Negara khusus. Amerika segan sama Indonesia. Karena Indonesia satu-satunya negara yang US dollar nilai tukarnya nggak boleh lebih dari 3.000 sampai tahun 98. sampai tahun 98. 97 ya. Krismon 97 98 lah. Ya. Setelah itu kan baru dolar tembus 16.000. Tapi di bawah itu, ada nggak sejarah dolar lewat dari 3.000? Jadi cuma Indonesia, mekanisme pasar tidak berlaku. Nah, China ketika melihat kondisi ini, dia ingin mata uang dia ya. Jadi ini saya bicara sejarah. Jadi kawan-kawan itu harus tahu bahwa kenapa dolar begitu superior selama ini. Karena ada perjanjian Bretton Woods itu dari tahun 44 meskipun berakhir tahun 70. Nah, tapi impact-nya sampai sekarang berarti, Pak. Lah, China ketika tahun 80 dia membuka tirai, oleh karena itu dibilangkan tirai bambu terbuka. Nah, dia mulai ekspansi itu. Padahal persiapan dia lumayan panjang. Lumayan panjang. Dia menyekolahkan tokoh-tokoh pemuda-pemudanya karena persiapan untuk go internasional setelah siap di tahun 80. Nah, dia ingin yuan menjadi nilai tukar utama, Pak. Meski sampai saat ini masuk eranya yuan masuk ke mata uang mayor utama. Cina nggak puas. Dia ingin dia menjadi nilai tukar utama. Bukan cuma mayor utama lagi, tapi nilai tukar utama. Nilai utama itu kan berarti dolar, Pak. Otomatis. Berarti dia mau tidak setara berarti, mau di atasnya berarti. Pasti. Karena dia merasa dia dia sudah membangun persiapan ekonominya dia bukan cuma 10 tahun. Itu buat generasi-generasi buat yang ke depan. Iya, benar. Buat negara dia juga. Benar. Makanya kenapa sekarang dia banyak sekali ekspansi ekonominya, bahkan ya maaf aja negara kita pun menjadi sasaran dia. Sasaran dalam artian untuk ekspansi bisnis mungkin. Ekspansi bisnis. Bahkan dia sudah boleh dibilang sebentar lagi bisa menguasai beberapa sektor utama. Gitu. Bisa saja lembaga keuangan, meski batasan-batasan jelas kepemilikan dari aset tersebut hanya berapa persen. Bukan tidak mungkin karena tekanan ekonomi dia bisa memberi jauh lebih banyak. Kenapa? Karena dia punya cadangan devisa yang besar. Cadangan devisa artinya uang fisik atau bukan cadangan aset? Cadangan aset itu kan banyak. Apalagi untuk cadangan aset emas dia itu udah berapa coba? Artinya cadangan aset dan kasnya mereka juga arus kasnya udah jangan ditanya, flow-nya dia memang jangan ini ya. Nah, mungkin terjadi kontra flow kalau dia berani seperti ini. Itu dia. Jadi belum lagi mereka membentuk suatu kelompok yang namanya BRICS. Sekarang lagi salah satu kan Indonesia juga termasuk dalam BRICS juga, Pak. Ya benar, Indonesia udah masuk. Ya. Kan Indonesia juga udah masuk. Ya. Teropong dari negara-negara. Ya pasti. Kenapa? Karena nantinya kerjasama BRICS ini akan mematahkan hegemoni US dollar kan? Itu tujuannya. Artinya kan masuk ke dedolarisasi. Ya pasti. Lama-lama, sementara Amerika sekutunya siapa? Coba. Dia nggak membentuk aliansi untuk ini dolarnya, karena dia masih tahu dolarnya masih cukup menjadi perhitungan utama. Oke. Gitu. Berarti ini dari sumber yang saya lihat dan saya baca nih. Nanti tolong tim coba di cross check. Cina ini kan salah satu pemegang surat utang atau US Treasury, surat utang Amerika terbesar. Nah, apa yang akan terjadi nih jika kalau misalnya nih, ini kan saya lihat dari data, misalnya beneran si Cina ini pemegang surat utang atau US Treasury terbesar, yang terjadi pada yield dan dolar. Kalau Cina memutuskan untuk menjual semua aset utang tersebut, dan seberapa mungkin nih Pak ini terjadi? Sekarang pertanyaannya, dia mau menjual ke siapa? Itu dulu ya kita lihat. Apakah dia akan back lagi ke Amerika atau akan dia jual ke pihak lain? Oke? Nah, balik lagi, pihak lain ini kepentingan dia dengan Amerika apa? Kalau dia punya hubungan kerjasama, nggak mungkin China akan jual ke sana. Menurut Bapak nih, kira-kira negara apa yang berpotensi buat buyback? Kita bicara politik ya. Politik yang keluar di luar. Muncul maksudnya, masalahnya ke permukaan. Ya kan? Tapi apakah kita tahu di belakang meja mereka ngomong apa?
Namanya politik. Terkadang buat kisruh. Tapi di belakangnya ngopi bareng. Ya salah. Yang namanya politik antar politik dan bisnis itu harusnya sejalan. Harusnya sejalan. Harusnya ya. Tapi bisa saja ada kontra di sana. Ya. Jadi kita jangan terjebak dengan permainan-permainan politik sebetulnya ya. Tapi kita wajib mengikuti juga untuk melihat dampak besar dari akibat yang ditimbulkan. Gitu. Apakah akan berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan atau tidak? Kadang-kadang kan hanya menciptakan sentimen sementara tiba-tiba mereda. Nah ini yang harus kalau menjadi seorang trader harus punya kepekaan untuk melihat kondisi-kondisi seperti ini. Berbeda dengan tinjauan dari sisi murni ekonomi ya. Bukan ada unsur bisnis keuangan di sana. Karena dari segi bisnis keuangan melihat dengan kacamata yang berbeda, itu pasti. Itu pasti. Jadi ini sulit Pak, kalau saya mau bilang cocoknya dia jual ke negara mana, ini langsung to the point kan pertanyaannya ya. Ya saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena terkadang ada perjanjian di belakang meja soalnya. Bukan yang di atas meja seperti ini, yang di belakang meja ternyata kebijakannya berbeda. Nah ini yang sulit. Artinya kalau sananya masih abu-abu, isu ini akan terus digoreng dong buat itu pasti. Supaya apa? Harga bergerak. Itu pasti. Karena kalau harga adem-adem, ya sideways dong. Scalper lagi urusannya kan. Itulah harga fluktuasinya milik scalper itu. Kalau milik scalper, menang semua nih orang transaksi. Kalau misalnya menang semua, siapa yang rugi Pak? Yang rugi? Menang semua, lalu ada yang rugi. Ini nggak bisa dijawab Pak. Karena kenapa? Karena pasti ada yang menang, ada yang rugi. Pasti ada yang menang, pasti ada yang rugi. Nah, yang rugilah yang membayar ke yang menang. Nah, itu hukumnya. Artinya kalau misalnya konsepnya seperti itu, artinya di trading ini tidak ada yang namanya konsep bandar atau nggak ada yang ini berarti Pak. Karena kan di luar sana kan banyak sekali nih perdebatan, oh trading ini judi, trading ini ada bandar. Artinya kalau konsepnya, kalau misalnya ada yang untung, ada yang rugi, artinya kan itu bukan konsep judi dong berarti harusnya. Ya sebetulnya begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu mengatur harga ini mau kemana. Karena satu-satunya lembaga yang meregulasi mengenai untuk merilis harga itu kan cuma BIS. Lalu apakah kita bilang BIS ini Bank of International Settlement? Bank of International Settlement. Itu kedudukannya di Swiss. Nah, regulasi harga sekarang, nilai tukar sekarang itu dia yang ngatur. Rilis dari dia. Jadi masing-masing negara nggak bisa bikin harganya sendiri. Kalau masing-masing negara bisa bikin harganya sendiri, nah itu namanya bandar. Oke. Berarti kan source harga semua lah. Seluruh dunia itu kan source-nya berarti kan di BIS ini berarti Pak. Dari dia yang merilis. Jadi kita hanya mengikuti mengenai terjadi perbedaan karena balik ke poin yang tadi kita sudah bahas, jaringan. Jaringan tadi Pak ya. Ya bisa saja kan terlambat. Kita menerima informasinya karena jaringannya. Ya mungkin juga spek-spek dari masing-masing broker dan pedagang juga mungkin beda-beda juga. Tapi kan tetap sesuai dengan regulasi yang ada dengan negara masing-masing. Sebagai contoh, kalau the BIS merilis ini harga naik, kita nggak mungkin bikin harga turun. Itu udah menentang pasar. Itu bandar itu. Itu bandar. Cuma bandar yang melawan regulasi. Ya kan? Nah itu contohnya. Jadi kalau berbicara, wah kok ini ada bandar? Pertanyaan saya, emang siapa yang mau jadi bandar seluruh dunia? Nggak ada. Semua dilempar ke pasar. Berarti kalau misalnya ada orang yang berpikiran kayak itu, kayaknya menurut saya itu hanya argumen karena mereka lagi terkena psikologi pasar aja kan, sepertinya. Atau mereka nggak tahu. Ya kan? Atau mereka nggak tahu. Memang siapa pribadi yang bisa mengatur di harga mau naik mau turun? Nggak ada. Balik ke mekanisme pasar, yaitu hukum tadi, penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan dengan source harga dari BIS tadi. Ini ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat bagus sekali. Maksudnya kan semuanya ini sudah kita bicarakan di sini, dan lebih intensnya itu teman-teman juga bisa komunikasi langsung sama Pak Vicky juga, baik secara sosial media ataupun di grup komunitasnya Pak Vicky sendiri berarti Pak ya. Jadi kalau misalnya kita satukan nih Pak, tadi kan kita udah bicara soal perang, baik perang fisik
antara Ukraina sama Rusia dan perang dagang antara Amerika sama Cina. Jika kita satukan dan ukur fundamental yang sudah kita bahas tadi nih Pak, dan kalau kita timbang untuk pergerakan pasar pada saat ini, mana yang bobotnya lebih berat? Apa sentimen perang Rusia-Ukraina tadi atau ketegangan dagang antara AS dan Cina? Oke. Kalau yang paling dekat nih ya, yang paling dekat pasti perang dagang. Perang dagang. Ya, karena Ukraina dan Rusia krisisnya kan dimulai dari tahun 2022. Ya. Jadi sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang untuk efeknya karena 3 tahun sudah cukup lah untuk negara-negara yang berdampak membuat antisipasi agar mereka jangan terkena dampak langsung ya. Jadi mereka persiapannya udah kuat. Gitu. Nah, yang masih dalam isu panas saat ini justru perang dagang ini, perang tarif ini. Amerika udah menaikkan sampai 100% loh. Nah, Buat otomatis, tertentu, otomatis negara-negara yang lain itu pun kena dampaknya. Kena dampaknya kenapa? Bagi mereka yang bermitra dengan China itu pasti akan merasakan. Yang terafiliasi, berarti. Ya pasti, karena grup-grup dagang kan sekarang bebas aktif ya, mau ekspansi usahanya mau ke berbagai negara demi majunya suatu negara, mereka membuka pintu bagi para investor. Nah, tinggal dilihat antar hubungan ini, apakah dampak ini berpengaruh terhadap negaranya masing-masing. Misalkan dia berpijak pada China, otomatis dia akan menerima barang-barang impor dari Cina itu sendiri. Kenapa? Masuk ke Amerika sulit. Karena dia tahu barangnya harganya tinggi di sana, nggak akan laku. Gitu. Di sisi lain, kondisi Amerika juga tidak stabil. Karena apa, Pak? Mari kita lihat. 2 kali rilis data non-farm payroll, edisi 2 bulan tidak dirilis. Apalagi bulan kemarin ditunda karena shutdown US government-nya mereka juga ya? Ya benar. Ketika terjadi perdebatan untuk penganggaran kan. Nah, selain itu juga satu Republik sisi minta uang, satu sisi juga ternyata uang kasnya nggak ada. Benar. Makanya itu perdebatan serius ketika di menjelang ini mereka sampai tutup kontrak loh perdagangan lebih awal. Gitu. Makanya berpengaruh juga terhadap kontrak berjangka kan di sana. Gitu. Kontrak berjangka Amerika atau kontrak berjangka Amerika khususnya Amerika. Karena mereka yang nutup lebih awal. Mau nggak mau mereka berarti shutdown juga ya. Karena mereka nunggu. Nunggu nih Senat mau ini 2 partai ini bagaimana, apa kabar gitu kan. Satu nahan, satu setuju. Gitu untuk penganggaran. Karena memang realitasnya saya dapat info Amerika tingkat penganggurannya sangat tinggi sekarang. Berarti data ketenaga kerjaan nih berarti Pak ya? Faktor. Karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Makanya mungkin itu yang membuat berapa edisi jobless claim tidak dirilis. Ya, sampai semalam pun nggak ada. Semalam juga nggak ada. Iya. Ini nanti kan ini hari Jumat tanggal 31 Oktober. 31 Oktober ya. Harusnya kan minggu depan itu kan non-farm payroll nih harusnya dirilis awal ini November. Kita juga masih menunggu nih non-farm payroll nanti bulan depan nih ada atau enggak. Sekarang kita lihat aja, buka Forex Factory dan lihat apa ada apa enggak. Belum ada. Sampai sekarang saya cek masih tentatif. Iya. Tentatif itu nanti pada minggu depan hilang itu tentatif. Ya mudah-mudahan ya karena kan dengan apa ya? Menurut saya nih Pak ya, dengan semakin hangatnya geopolitik yang tidak menentu yang di luar batas, ini berdampak buat negara-negara lain yang terafiliasi. Artinya kan kalau misalnya geopolitik yang terlalu liar, menurut saya tidak sehat juga menurut saya. Ya pasti, karena apa? Akan menciptakan kebingungan bagi pelaku ekonomi. Bagaimana dia akan berbisnis di satu negara kalau kondisi politiknya tidak stabil? Betul. Artinya karena faktor ekonomi ini akan berjalan dengan baik kalau politik di negara yang bersangkutan sangat kondusif. Ya kan, ketidakstabilan berarti nggak kondusif. Itu aja deh teori dasarnya kan? Ya betul. Ya kalau misalnya udah kayak ini, ya artinya kedepannya kocokan di pasar tuh akan semakin banyak lagi berarti Pak. Saya nggak sependapat kalau itu. Kalau bicara bahasa goreng ya. Iya. Kalau di saham iya. Kenapa? Karena hanya satu negara.
Tapi kalau kita berbicara untuk internasional seperti harga emas kan nggak bisa digoreng sebetulnya. Ya, ya. Meski minyak pernah. Minyak Tahun 2008 ketika peristiwa subprime mortgage. ya, Saya ingat banget karena saya ada di sana. ya. Saya pelaku transaksi. Itu ada lompatan harga dari 124 ke 127 yang mana tidak ada permintaan harga ke sana. Kenapa bisa terjadi, Pak? Ada permainan. Oh, iya. Oleh karena itu, beberapa lantai bursa direkturnya diperiksa. Diperiksa Termasuk aja Dow atau Jones. Sodon juga. Dow Jones juga terpengaruh Diperiksa. pada situ. Ya, Iya, iya. dia juga kena dampaknya. Karena dianggap ikut bermain. Bos Hasilnya setelah itu dinyatakan ada beberapa pihak yang bersalah. Tapi harga udah ada. ya harga udah ada. Karena tertinggi di kala itu 136 dolar per barrel. 136 dolar ya per barrel. Artinya- Setelah itu dia koreksi turun. Kalau sekarang kan ada sekitar di 60-59 ya sekarang. saya juga Dolar per barrel ya. saya juga Iya. Dow Jones itu ikut pas tahun sekitar 2022 si Dow Jones. Sekarang sudah tidak mengikuti. Nanti juga teman-teman juga bisa lihat harga live Dow Jones, bisa ditulis di kolom komentar berapa harga Dow Jones sekarang. Iya. Nih Pak, kita back on topic nih. Fundamental ini kan pasti sering bikin kebingungan nih. Iya. Apalagi buat trader pemula. Bingung banget antara geopolitik Ukraina Rusia sama perang dagang US China nih. Nah, kebingungan terbesar itu para trader emas. Apakah sekarang ini masih ada safe haven? Dan Dan dolar ini kan juga safe haven juga nih. Iya. Artinya kan banyak safe haven antara emas sama dolar juga. Saat terjadi krisis geopolitik, kapan emas ini bisa sebagai lindung nilai? Oke. Dia akan naik, atau kapan malah emas ini akan turun sebagai safe haven sendiri dengan kisruhnya geopolitik yang seperti ini. Oke. Harga yang berfluktuasi adalah kontrak derivatif. Ini yang harus kita lihat dulu ya. Sementara kontrak fisiknya enggak. Kontrak fisik itu nggak akan turun itu, Mas. Ya. Berarti akan Gitu. terus bukan stagnan ya, terus akan naik Nah. sesuai dengan tahunnya berarti, Pak? Mari kita lihat, ya setiap tahun itu pasti naik. Mari kita lihat, sekarang 2025 ya, harga emas ada di 2 jutaan nggak per troy ounce, per gram untuk Indonesia. Di rupiah berarti, Pak ya? Iya, kalau dirupiahkan ya. Di tahun 2019, harganya itu cuma berapa? 900-an, belum sampai sejuta 900-an. per gram. Ya. Mas Per murni gram. ya, Iya. kita bicara mas murni, bukan mas perhiasan ini. Ya. Nah, mari kita lihat. Ketika dia lompatan, di saat itu 2019 pergerakan emas antara ada di 17, bahkan ada 19, menyentuh 2000 pun, harga emas masih tetap di bawah sejuta. Nah, sekarang ketika kontrak derivatif berada di area 4000, bahkan belum sampai 4000, di sekitar 3000-an aja emas udah 2 jutaan kan Ya. per gram. Nah, di sini yang kita lihat, kenapa dikatakan emas safe haven? Dalam kurun waktu 5 tahun, kenaikan berapa persen? Lebih dari 100%. Berbeda dengan derivatif. Derivatif ya, fluktuasinya naik turun. Gitu. Bahkan di 2011 sempat di 19, saya berani bicara begini karena saya ada dalam momen transaksi itu. Dalam transaksi tersebut, Ya. Pak ya? Dia naik 1923 di source harga perusahaan yang saya ikuti waktu itu. Di tahun 2013, itu break low-nya gila itu. Gilanya itu wajar atau enggak nih, Pak? Menurut Bapak sendiri? Ya wajar, kenapa? Wajar. Turunnya sampai 13. 600, berarti dari 1900 ke 13, 600 Ya. poin, kurang lebih berarti, Pak? Kurang lebih. Bukan 600, 6.000. 6.000. 6.000 poin 6.000 poin. jatuhnya. Dan harga terendahnya ada di berapa? 10. 1040, silakan lihat history dalam kalau mau dilihat di weekly bisa lihat penurunannya. Chart weekly dilihat. Daripada chart daily digeser panjang 1 tahun. Ya, itu sebenarnya kan tips. Kalau misalnya mau lihat Betul. chart panjang, bisa dilihat weekly atau Iya, monthly atau Ya, chart. boleh Iya, dilihat iya. di situ dan lihat history terendahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk bicara safe haven itu kontrak fisik.
Kalau kita safe haven ke mata uang, hati-hati, mata uang itu tidak stabil. Jadi saya lebih cenderung berbicara safe haven lebih ke komoditi daripada mata uang. Komoditi daripada mata uang. Iya, justru karena kondisi geopolitik sekarang, mata uang ini dianggap nggak aman. Karena? Ya karena kekhawatiran Seperti bahwa ya. kestabilan dari negara yang punya mata uang ini, apakah dia akan cenderung tetap stabil atau jangan-jangan negaranya bisa bubar lagi? Kalau emas negara yang lain bubar ya kita pegang fisiknya. Tinggal negara mana yang siap nampung dengan Iya. emas yang mereka punya. Nah, Pak ya. Saya ingat pada waktu 2024, Ya. ketika bulan Mei, di saat harga emas masih bergerak di 21-22, itu sudah ada prediksi emas akan ke 3.000 di sekitar pertengahan tahun 2025. Saya bilang bukan cuma segitu, akan naik. Kenapa? Geopolitik tadi. Ya. Selain itu, emas dijadikan safe haven. Kenapa? Karena mata uang dianggap tidak aman. Dan pada kenyataannya benar. Orang memburu emas. Dan sampai di bulan Agustus kalau nggak salah ingat, dari 70 bank sentral yang berencana akan membeli cadangan emas dalam jumlah besar, ternyata 30 sudah melakukan, termasuk Bank Indonesia. Diam-diam. Ya, karena Indonesia kalau nggak ngikut bahaya juga. Ya. Nanti asetnya tidak bertambah dong dalam laporan arus kasnya. Nah, jadi terjadi aksi beli emas di masa itu sampai kenapa permintaan emas sampai sekarang ada di sekarang. Karena emas dianggap safe haven memang. Sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Artinya terjadi koreksi harga di emas itu hanya aksi pasar yang secara logis itu memang. Oke Pak, kalau seandainya kita sudah bahas tadi tuh soal geopolitik dan fundamental dari perang Rusia Ukraina, terus juga perang dagang antara Amerika sama Cina. Nah, ini kan balik lagi, mayoritas kan orang trader ini kan banyak trading di futures, walaupun trading di spot dan lain-lain juga ada banyak juga nih. Tapi yang saya lihat dan saya pribadi nih, ini mungkin mewakili pertanyaan saya sendiri nih mungkin. Nah, sebagai trader harian, berita kedua geopolitik ini kan sedang hangat sekali nih Pak, sedang banyak sekali. Bagaimana cara kita memfilternya nih Pak? Berita seperti apa yang harus kita tanggapi dan mana yang harus kita abaikan? Oke, kita balik lagi ke isi dari fundamental ya. Ya. Di dalam fundamental itu kan ada isu. Ya. Nah, kalau cuma sebatas isu, sentimennya pasti sementara. Tapi kalau realnya, yang merilis berita ini dari pihak yang berkompeten, itu akan menciptakan satu momen yang punya rentang waktu ya. Mungkin bisa efeknya bisa 2 hari, bahkan bisa 1 minggu. Meski pada nantinya akan kembali pada tren. Nah, ini yang dinamakan dengan pendekatan psikologi. Yang pertama, sejarah akan berulang. Nah, harga akan balik lagi. Itu isu berarti Pak ya? Kalau harga akan balik lagi itu berarti dia isu kalau harga akan balik lagi, dia hanya menciptakan, kita lihat aja candle panjang mau balik lagi. Nah, itu berarti sentimen yang sifatnya sementara. Nah, isu ini biasanya dikeluarkan sebelum peristiwa terjadi. Seperti yang barusan ya. Isu Amerika akan menurunkan suku bunga. Bahkan ada yang bilang sampai 35 basis poin. Ada yang bilang 50 basis poin. Sebagian besar bilang, di atas 50% bilang 25 basis poin. Dan kenyataannya benar kan? Artinya, isu ini sudah direspon lebih dulu. Makanya kemarin sebelum data rilis, harga XAUSD udah naik. Udah ngikut. Kalau seandainya isu ini nggak direspon, harga masih diam, sampai rilis suku bunga di jam 1 malam di hari Kamis pagi, mungkin emas bergerak nggak karu-karuan nih sampai sekarang. Terjun bebas nih. Mungkin targetnya 3.500. Tapi karena sudah direspon lebih dulu, begitu keluar efeknya udah tidak terlalu tinggi lagi fluktuasinya. Berbeda dengan kalau misalkan isu nggak ditanggapi, menunggu hasil rilis. Itu pernah terjadi. Ketika sebagian besar orang berbicara itu pada waktu di atas 2022, kalau nggak salah akhir 2022, saat Amerika menaikkan suku bunga dari sekitar 3 ke 3,5
325. 325 kalau nggak Ya, salah. 325 ya. Orang bilang pasti mereka akan lakukan itu untuk menekan laju inflasinya ke 3,5 gitu. Itu belum direspon pergerakan. Ya, karena masih simpang siur berarti. Iya. Ya. Iya. Begitu dirilis hanya 3,25, apa yang terjadi dengan emas kala itu? Meroketnya gila. Karena ya yang namanya bahasa Iya, orang kan? trader kan berarti dia Iya. dovish berarti Pak. Ya benar, karena ibaratnya fundamental ini kita lihat dulu, apakah isu ini berbobot atau tidak. Kalau dia berbobot, responnya bagus. Kalau dia nggak berbobot, sentimen. Cuma sementara. Selanjutnya harga akan berbalik ke pendekatan psikologis kedua. Harga sesuai tren. Bergerak sesuai tren. Kalau cuma sentimen, ya tindakan pasar mengabaikan segalanya. Artinya yang harus kita abaikan ya sentimen atau enggak isu-isu tadi berarti Pak. Iya, itu yang harus dihindari. Harus ditunggu rilis dari pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi. Contohnya kayak White House atau nggak The Fed. Ya, pemerintah dalam arti ini ya. Ataupun pihak-pihak yang bersangkutan, pihak swasta bisa. Gitu. Luar biasa banget Pak. Udah banyak sekali yang udah kita bahas. Sebenarnya ini banyak sekali nih, apalagi tadi Bapak juga udah bilang, dapur saya. Bicara kita dari awal tadi, pas kita brief sebelum kamera on, di belakang kamera nanti kita ngobrol Pak, nanti kita bahas oleh ini aja ya. Ini aja ya. Ternyata, wah, udah jauh banyak sekali nih. Kalau misalnya di off kamera ini sebenarnya durasinya udah sangat panjang sebenarnya Pak. Ya. Tapi apa mau dikatakan Pak? Waktu kita sudah hampir habis. Ini udah berapa lama nih? Masa malah udah 1 jam? Kayaknya udah lebih deh. Udah lebih nih. Lebih deh kayaknya. Udah lebih nih. Ini Pak, sebagai penutup, ini kita melihat ke depannya. Menurut Bapak nih, apa satu bom waktu nih, geopolitik yang berikutnya? Oke. Yang mungkin Pak Vicky ikutin atau Pak Vicky pantau, tapi mungkin belum banyak trader yang ngeh ini akan ada. Ya. Sampai akhir tahun deh. Ya. Kalau akhir tahun Ya. kita di depan momen besar yang menunggu pertama Windows Dressing. Windows Dressing, Pak. Iya kan, bulan November. Ya. Dan di akhir tahun ada rilis Santa Claus. Di mana permintaan emas pasti meningkat. Ya. Kalau tiba-tiba kejadian yang terjadi Desember 2024 ya. Emas di awal Desember dia terbang. Kalau nggak salah ketemu 2150 ya. Naiknya tinggi. Lalu dia koreksi turun drastis. Begitu di akhir Desember gagal. Nah, itu namanya Black Santa. Itu Black Santa berarti akhir tahun atau tahun depan itu, Pak? Akhir tahun. Akhir tahun berarti, Pak. Pasti akhir tahun. Rata-rata di minggu keempat bulan Desember. Artinya 3 yang Bapak sebutkan tadi salah satu bom waktu nih yang masih ada lagi nih. Nah, kalau teknisnya ya mungkin kan Bapak bisa berdiskusi lebih banyak lebih nanti kan di forum dan komunitasnya Bapak sendiri berarti. Ya artinya sebetulnya kalau berbicara istilah bom waktu ya, ada satu istilah di tahun 2008 itu Black Swan ya. Black Swan katanya angsa hitam. Jadi seolah-olah akan diciptakan suatu masalah dan masalah ini sudah diprediksi sebelumnya akan terjadi. Nah itu yang dimaksud dengan istilah Black Swan itu ya. Jadi sebetulnya saya sepakat sih kalau dibilang ada yang mau menggoreng. Tapi bukan harga yang digoreng. Apa tuh Pak yang digoreng? Isunya yang digoreng. Ya seolah-olah akan terjadi peristiwa itu. Bikin orang panik berarti. Ya pasti akan terjadi kepanikan pasar. Apa benar atau tidak kan? Jadi menduga-duga gitu. Artinya menurut Bapak sendiri sampai dengan akhir tahun nanti masih akan ada 3 ada gejolak, pasti akan ada gejolak. Masih. Karena nggak seru kalau nggak ada gejolak. Market gitu aja tuh malas, Pak. Nah, makanya sebagai trader yang ini mohon maaf pengetahuannya masih terbatas, hati-hati dalam pengelolaan dana. Kalau belum bisa untuk bermain long term, jangan paksakan diri. Harus berani menerapkan strategi pengendalian risiko. Jalankan itu secara fungsi. Kalau menurut saya sendiri nih, Pak. Menurut saya sendiri nih ya, lebih baik dengan gejolak pasar kayak ini, lebih baik investasi dari leher ke atas. Wah, itu terserah. Salah satunya ya dengan masuk ke Master Trader Indonesia yang tadi. Oke. Menurut saya ini ya, menurut saya. Itu terserah dari siapa yang merasa diri
nyaman dalam cari payung ya. Ya. Yang pasti keberadaan kami adalah memberikan edukasi dari waktu ke waktu. Setiap ada momen-momen pasti kami akan menyampaikan informasi kepada para member. Itu intinya. Terakhir nih Pak, Ya. apa satu pesan atau nasihat praktis dari Pak Vicky sendiri nih buat sobat trader yang lagi bergejolak nih di tengah geopolitik yang sedang penuh tidak kepastian ini Pak? Yang pasti satu, terapkan money management dengan benar, jalankan fungsi pengendalian risiko, maka kestabilan kondisi psikologis dalam bertransaksi itu pasti terjaga. Kalau tidak menerapkan sistem dua tadi yang saya sebutkan, gambaran jangan ditanya lagi. Gambarannya seperti apa, jangan usah ditanya. Karena pasti kepahitan yang akan ditemui. Dan ini yang melanda banyak sekali trader-trader pemula. Ketika mereka berusaha mencari jati diri, karakter dia sebetulnya ada di mana? Bermain panjang, bermain pendek, atau bermain menengah. Karakter tradingnya itu. Karakter trading Harus dipilih, dia cocok yang mana. itu sebelum memulai Pak. Sebelum memulai. Jangan sok pemula tapi mau belajar semua. Pastikan mantap satu, mantap main pendek. Ini saran saya, main pendek dulu, baru belajar naik kelas, belajar main menengah, setelah itu belajar main panjang. Supaya ketika kita diperhadapkan pada situasi, ini cocok main pendek, ini cocok main menengah, ini cocok main panjang, kita tidak panik. Oke. Tapi ujung-ujungnya nanti kan baik lagi ke teknisnya, kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar, Ya, kapan kita beli. filosofi trading, how to buy, how to sell, how to stop. Semuanya itu ada di kelasnya Pak Vicky Ya, sendiri. itu nanti. Trader hebat di Indonesia. Anda terlalu memuji. Iya, saya tuh udah ngikutin Bapak udah, ya dibilang lama sih nggak sih Pak? Mengikuti, sebagai seorang trader itu kita harus punya wawasan lah. Punya wawasan, juga punya pengetahuan yang lebih ya, salah satunya ilmu dan pengetahuan dari Pak Vicky sendiri. Dan luar biasa banget Pak. Udah hampir 2 jam. Dan terima kasih buat Pak Vicky Ya. atas analisisnya yang sangat tajam. Semoga obrolan kita nih Pak bisa membantu buat sobat-sobat trader yang mungkin sekarang lagi hektik, lagi pusing, atau lagi mencoba menavigasi di pasar yang sedang berfluktuasi. Akhir-akhir ini market sangat luar biasa. Ya benar. Itu kadang-kadang banyak yang protes, Pak, support resisten ditabrak. Saya bilang itulah pergerakan. Siapa yang tahu dia berhenti di mana? Dia kan kayak orang lagi jalan di jalanan yang kita temui. Dia mau belok kiri, dia mau belok kanan, hanya dia yang tahu. Emang siapa yang tahu orang yang lagi jalan di depan kita, dia mau belok kiri, dia mau berhenti, atau dia lanjut jalan? Ya. Itulah pergerakan harga emas sekarang ya. Sangat liar. Sangat liar akhir ini, sampai dengan mungkin apalagi dengan Bapak bilang nanti masih ada bom waktu 3 kali lagi, artinya kan masih banyak insight, masih banyak pengetahuan yang harus kita ketahui. Kalau seandainya teman-teman sekalian, sobat trader yang ingin dapat insight yang lebih intens dari Pak Vicky, baik fundamental ataupun teknikal, itu sobat-sobat trader bisa follow di sosial medianya Pak Vicky. Di mana Pak sosial medianya? Untuk websitenya Master Trader 168. Dan kemudian jangan lupa kita juga punya Instagram ya. Itu mr.trader168 dan TikTok ya. Kita punya live TikTok juga setiap hari, di mana pelaksanaannya 2 kali ya, di jam 4 sore dan jam 9 malam. Bisa dilihat di mr.trader168. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang mau dapat insight dan pengetahuan yang lebih banyak soal fundamental, teknikal, atau dapur-dapurnya Pak Vicky tadi yang lebih luas lagi, bisa di-follow dan masuk juga di komunitas dari trader apa ya Pak? Komunitas Master Trader Indonesia. Master Trader Community Indonesia Community, maaf. Oke, jadi jangan lupa di-follow dan masuk juga. Ini udah 2 jam lebih. Terima kasih udah menonton dari awal sampai dengan akhir ini. Saya Rio Latif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan ikutin juga Pak Vicky sebagai narasumber yang sudah sangat banyak sekali ilmu yang sudah diberikan buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.